Halo sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih kabar sahabat-sahabat? Semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan dan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama saya Desi Natalia pada PPL Aksi Ketiga Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah PPK dalam jabatan tahun 2023 PAI 6 K2. Fase E, elemen akidah akhlak, menghindari akhlak mazmumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Abang Lena, silakan. Siap, udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Keiza, sakit, Chelsea, Hadir. Silvana, hadir, Selvi, hadir, Zahra, hadir. Baik, ada yang tahu apa itu tentang berfoya-foya? Apa itu riya? Apa itu sum'ah? Apa itu yang namanya hasad? Dan apa itu yang namanya takabur? Ada yang tahu tidak? Silakan kakak. Berfoya-foya itu kayak menghambur-hamburkan sesuatu, berkata dia yang tidak penting gitu. Betul, sip, keren. Apa? Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam melakukan Yang tidak seimbang dalam melakukan hal. Salah satu ingin terkesan yang namanya biasa kan ada traktir teman, padahal bagian istilahnya keekonomiannya itu agak kurang. Boleh sedekah tapi mengukur. Nah, mengukur kita bisa atau tidak, ya, memaksakan. Nah, apa termasuk riyakah? Termasuk sum'ah? Apa takaburkah? Atau hasad? Bagian yang mana? Bagian takabur. Tadi ya, silakan Bu Anika. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Dan baiklah, di sini ada NKPD. Ini akan dibagikan terlebih dahulu. Abang? Nah, Pada pembelajaran kali ini, peserta didik akan memilih tugas mereka masing-masing. Ada yang mandiri dan ada yang kelompok. Langsung didemonstrasikan dan dipresentasikan di depan kelas. Siap. Siap. Abang? Tinggal ditulis nama, Bang. Bikin kaligrafi. Ini dibuat ya sesuai dengan ini ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnash sabili wa la tubazzir tabzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wada mempresentasikan hasil dari tugas saya, ini membuat dan mendemonstrasikan pembacaan puisi yang berisi tentang akhlak sebagai bahan introspeksi diri. Baik, saya bacakan puisinya tentang akhlak. Akhlak mulia. Banyak makhluk menerpa nikmat, namun tidak tahu bersyukur nikmat. Ada yang menuai hasil manis, tapi lidahnya pedih berbau amis. Dalam manusia ada akal, ia manusiawi jikalau berbekal. Ia bejat jikalau tidak dicekal. Manusia adalah mulia. Manusia harus mempunyai akhlak mulia. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Kalimantan? Bagus. Alvita. Oke, sayang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita. Saya akan mempresentasikan clipping saya yang berjudul Manfaat Menghindari Akhlak Mazmumah. Manfaat menghindari perilaku berfoya-foya. Manfaat yang akan didapatkan oleh seseorang yang menghindari perilaku berfoya-foya adalah harta menjadi lebih hemat dan tepat sasaran. Manfaat menghindari perilaku liar yang akan didapatkan oleh seseorang yang menghindari perilaku riya adalah amalan ibadah akan lebih mudah diterima di sisi Allah. Manfaat menghindari perilaku hasad yang akan didapatkan oleh seseorang yang menghindari perilaku hasad adalah hidup menjadi lebih tentram. Manfaat menghindari perilaku takabur yang akan didapatkan oleh seseorang yang menghindari perilaku takabur adalah akan disenangi oleh banyak orang. Manfaat menghindari perilaku sum'ah adalah akan konsisten dalam beribadah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan clipping dari kiat-kiat menghindari akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela, kita bisa memperbanyak melakukan hal ini. 1. Memperbanyak beribadah. 2. Membiasakan berbagi. 3. Bersyukur atas nikmat Allah. 4. Menjaga tali silaturahmi. Untuk menghindari akhlak mazmumah ini, kita bisa dengan motivasi seperti menjauhi dosa yang lebih bawah daripada menahan sakitnya sebuah penyesalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari akhlak Mazmumah. Oke. Jadikan agama menjadi panduan pada perilaku. Sering-seringlah introspeksi diri. Kebanyakan orang cenderung tidak sadar saat melakukan hal yang tercela. Memperbanyak beribadah, biasakan berbagi, bersyukur atas nikmat Allah, pahami keterbatasan manusia, dan menjaga tali silaturahmi. Adapun contoh-contoh sifat akhlak mazmumah antara lain adalah tergesa-gesa, ria, melakukan sesuatu dengan tujuan ingin menunjukkan kepada orang lain, dengki, hasad, takabur, membesarkan diri, ujub, kagum dengan diri sendiri, bakti, buruk sangka, tamak, pemarah, dan akhlak tercela lainnya. Akhlak tercela ataupun akhlakul mazmumah, sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita menjauhi akhlakul mazmumah. Hal ini karena akhlak ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selain memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia, akhlak mulia juga merupakan salah satu perintah dalam ajaran agama Islam. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rasa kepedulian terhadap kemasalahan semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri atau tersosialisasi dari kehidupan sosial. Manusia mutlak membutuhkan suatu sama lainnya untuk survive, bertahan hidup, dan dalam hukum interaksi sosial. Manusia paling bisa survive dan meraih kebahagiaan sesungguhnya adalah manusia mampu mempertahankan dirinya secara bijak dan profesional sesuai dengan tuntutan etika dan akhlak yang baik. Dan ketiga, mengatur waktu dengan baik. Gunakanlah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat seperti mengaji, bertaubat, sering-seringlah introspeksi diri. Kita harus sering introspeksi diri karena kebanyakan orang cenderung tengah satu diri saat melakukan hal yang tercela. Mereka menganggap apa yang diperbuatnya itu lebih sehingga terus mengulanginya lagi-lagi hingga perilaku tercela itu sebagai kebiasaan. Dan kelima, memiliki prinsip hidup. Kita harus memiliki prinsip hidup agar kehidupan kita teratur dan secara apa yang maksudnya? Abang, bagaimana? Adakah yang ingin menanggapi? Mazmumah. Akhlak tercela. Mazmumah. Dari mana? Silakan Kakak Zazia. Apa dampak negatif dari mengamalkan akhlak mazmumah dan kehidupan sehari-hari? Apa dampak negatif dalam mengamalkan akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari? Mengamalkan akhlak mazmumah. Dampaknya adalah dapat mengucapkan diri sendiri dan orang lain serta mendatangkan dosa. Apakah jelas? Abang diperhatikan dampak negatif dalam mengamalkan akhlak mazmumah. Akhlak tercela setiap hari. Pertama, akan yang namanya dilarang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sangat dibenci oleh siapapun. Nah, termasuk apa? Orang di sekitar. Bapak Ibu, perbaiki niat, perbaiki serta perbaiki apa lagi? Ayo. Hah? Perbaiki diri sendiri.
iman. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang cabang-cabang iman kan? Nah, apa perbaiki apa? Pertama itu niat sayang, yang kedua itu lisan kita harus jaga, ya kan? Yang ketiga apa? Perbuatan. Itu yang harus dijaga setiap hari. Contoh, berteman, salah sedikit, udah temennya ngomong, udah ngomongin teman kan? Nah, padahal itu dapat dosa. Kebiasaan seperti itu akan digeluti. Nah, lambat laun jadi kebiasaan, jadi sifat. Ada terkadang orang yang punya emosinya yang ditahan, ada salah satu seperti itu. Dia memiliki yang ditahan terus kan, tidak bisa diluapkan emosinya. Pada suatu titik dia itu meledak dan dia menerapkan hal yang seperti tadi, akhlak masmumah tadi, karena emosional, ya kan? Nah, maka dari itu kata ibu tadi, cara kita mengintrospeksi diri sendiri yang pertama adalah apa sayang? Niat. Jujur kepada diri Sendiri. Kalau kita tidak mampu, kita belajar untuk apa? Kita belajar untuk melakukan sesuatu tersebut, ya kan? Contoh, Kak Zazia bisa hafal 10 juz. Kenapa saya tidak bisa hafal 10 juz? Nah, dicoba. Jangan cuma mencela, ya. Itu. Yang kedua, perilaku tadi, sayang. Oke? Nah, yang ketiga, evaluasi diri, sadar diri, kata-kataku. Nah, yang keempat, nah ini yang sulit, memaafkan diri sendiri. Terus perhatikan yang namanya pola perilaku. Nah, setelah itu ada yang namanya tentang mengevaluasi diri. Evaluasi diri. Apa kekurangan kita? Jangan pernah menganggap diri kita itu yang paling sempurna. Itu. Jadi setiap hal yang telah dilakukan, jadi ada perbaikan. Seperti itu. Bagaimana, Abang Adit? Sangat jelas sekali. Oh, sangat jelas sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk timnya Kakak Silvana, Kakak Iksan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zazia Latif Munawwarah dan teman saya Rosa Amalia dan satu teman saya lagi bernama Kelina Fila. Kelompok saya akan menjelaskan tentang surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. 26 menjelaskan bahwa surat Al-Isra menjelaskan bahwa keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu merebut-rebutkan harta. Jadi kayak kita tuh sebagai manusia itu harus hidup hemat, tidak menghambar-hambarkan harta dan saling berbagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tugas hari ini, sangat luar biasa. Anak-anak ibu ada yang membacakan puisi, terus membuat puisi sendiri dengan waktu yang sangat singkat. Nah, terus ada lagi yang membuat rekaman video menghafal. Nah, ada lagi terus yang membuatkan yang namanya kiat-kiat menghindari akhlak-akhlak masmumah. Nah, ada lagi yang membuatkan kaligrafi. Cuman masih sedikit yang belum selesai, ya. Jadi untuk akhlak masmumah tadi, akhlak masmumah itu artinya apa? Akhlak yang tercela. Yang di materi ini yang harus kita bahas adalah yang pertama, akhlak berfoya. Yang kedua, ria. Yang ketiga, sum'ah. Yang keempat, takabur. Yang kelima, hasan.
solusinya adalah kita itu banyak-banyak sadar bahwa kita itu hanya makhluk Allah, lebih dekat dengan Sang Pencipta, biar kita diberi kemudahan, banyak-banyak diberi kemudahan dalam hidup atau permasalahan yang ada di dunia. Terus apa lagi? Perbanyak yang namanya mendekat kepada sahabat-sahabat yang soleh, yang taat. Apabila kita mendekati orang yang meminum minuman keras atau khamar, itu apa? Otomatis kita akan yang namanya menjadi pribadi seperti itu, mencoba mencicipi, kan? Itu karena dimanapun kita berada, setan akan selalu membisikkan yang namanya di hati kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, supaya amal-amalan kita itu apa? Sirna. Ingat, akhlak semua akhlak yang sangat dibenci oleh Allah. Dari pertemuan pertama selalu diingatkan, jauhi urusan mengurusi orang lain, karena mengurusi orang lain tidak akan mendapatkan faedah untuk diri kita sendiri. Ya, Ibu jangan sering yang namanya adu domba, jangan sering yang namanya melapor ini tahan semuanya. Biar apa? Biar apapun yang kita tahan tadi akan menjadikan amal untuk kita. Contoh nih, air teman kita tutupi, ya kan? Air teman kita tutupi. Kakak menahan diri kakak dari hawa nafsu seperti itu, berarti apakah dapat amal atau dapat dosa? Dapat pahala. Menahan diri. Makanya kata Ibu, jangan sering yang namanya mencela orang lain, biar kita tidak dicela. Terkadang aja seorang guru menjelaskan hal yang baik-baik, ya, mengatakan hal yang baik-baik, terkadang masih mendapatkan hal apa? Cemohan, celaan dari anak-anak di dunia. Kalau niatan kita yang tulus datang untuk mengajar, tulus untuk belajar, kita akan selalu ikhlas menjalankan segala hal, dan itu akan lebih bermanfaat untuk anak-anak Ibu, terutama untuk batin, bagian kejiwaan. Tidak merasa bahwa kita dihakimi. Itu biar apa? Biar tenang, sayang. Lihat yang kemarin, apa yang terjadi pada Ibu dan apa yang terjadi yang dilakukan oleh anak-anak Ibu. Bagaimana Ibu menanggapi ini? Apakah marah Ibu sayang sampai saat ini? Hah? Marah nggak Ibu sampai saat ini? Ibu jauhkan, Ibu buang, Ibu maafkan diri Ibu. Biar apa? Biar Ibu merasa plong, tidak memiliki penyakit hati. Ibu tidak mau, dari dulu Ibu tidak mau seperti itu. Nah, itulah materi yang telah kita bahas. Tadi ada lagi tentang berfoya-foya. Itu di surat apa tadi? Melakukan hal yang berlebihan. Itu di surat apa tadi? Al-Isra ayat 26, 27. Kita tidak boleh sering melakukan pemborosan, karena hal yang berlebihan sayang itu ibaratnya adalah kita seperti saudaranya setan. Saudara setan apakah baik kira-kira kalau bersaudara dengan setan? Hah? Bagaimana? Baik tidak? Tidak. Kita menjauhi sifat-sifat yang tercela, mendekati, melakukan apa? Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu apa? Akhlak yang terpuji, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pemahaman bermakna pada hari ini, di dalam kehidupan itu dibutuhkan sikap introspeksi diri.
ikhlas, terus ada lagi yang namanya jujur, rendah hati, kasih sayang, selalu berpikiran positif akan hal apapun yang dilakukan sehingga terhindar dari perilaku tercela. Sebelumnya di momen ini Ibu selaku guru mapel kalian pendidikan agama Islam banyak meminta maaf kalau misalnya Ibu ada salah perkataan, ada mungkin nadanya agak sedikit naik pada saat yang namanya Ibu terkadang nasihati tapi agak pakai nada marah gitu kan. Nah, Ibu minta maaf kalau misalnya Ibu punya salah, apakah Ibu dimaafkan? Ya, tidak ada manusia itu yang sempurna, sayang. Tetap manusia itu memiliki kekurangan, termasuk juga Ibu. Sebelum kita tutup mapel hari ini, ada baiknya kita melakukan alhamdulillah. Sebelum itu terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ya, Ibu tidak bisa mengasih istilahnya memberikan sesuatu kepada kalian saat yang namanya nanti bagi raport nilainya bagus-bagus. Nah, dan perbaiki kata Ibu sikap kita kepada orang yang lebih tua. Nah, apalagi kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan staf, atau istilahnya cleaning service, semua yang ada di sekolah. Ya, ada kata silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Siap, salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan hidup yang optimal, kita harus selalu mengontrol diri kita. Mengapa harus demikian? Karena dengan adanya self-control pada diri individu secara tidak langsung, setiap orang mampu untuk membangun perilaku yang baik, lebih bertanggung jawab, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Itulah paspor dari ketenangan hidup. Terima kasih sudah berpartisipasi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.